Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk berjumpa di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi siapa saja yang dia menunggu salat antara salat maghrib sampai salat isya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW sabdakan, orang tersebut akan terus mendapatkan pahala sebagaimana orang yang terus menerus dalam keadaan salat. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, itulah diri kita. Maka tidak ada kata yang sepantasnya untuk kita ucapkan melainkan ucapan syukur, pujian atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita yang lemah ini, yang telah memilih kita yang tak berdaya ini, yang telah memilih kita yang kita adalah orang-orang yang berlumur dengan dosa, berlumuran dengan kemaksiatan, dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk tidak lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan terbaik, dan beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa beliau adalah dosa-dosa yang diampuni. Beliau Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap harinya beliau tidak lepas dari berzikir kepada Allah sebanyak 70 kali, bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan sampai 100 kali. Maka selayaknya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang berupaya untuk mencontoh, mengikuti jalan terbaik, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada malam hari ini, hari Jumat di malam Sabtu, kita membiasakan diri kita untuk duduk sejenak mendengar kisah-kisah, riwayat-riwayat, ya, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus menjadi seorang nabi. Perlu penuh dengan faedah, penuh dengan makna, penuh dengan ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil. Maka hal ini adalah kesempatan besar, keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Dan kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dan keistiqomahan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta yang bernama Buhairah. Nanti juga insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mengisahkan juga perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan rohban lainnya, rahib lainnya yang bernama, ya, Nastur, ya, yang bernama Nastur. Ya, nanti akan bertemu dengan Nastur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita juga telah menyebutkan beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan kisah tersebut.
Ana yang berpendapat bahwasanya kisah Buhairah adalah kisah yang lemah karena terdapat di akhir kisah Nabi SAW diantarkan pulang oleh siapa? Abu Bakar dan Bilal. Disebutkan Abu Bakar dan Bilal mengantarkan, padahal pada waktu itu ya jarak antara umur Abu Bakar dan tatkala itu juga jarak umur Bilal jauh dari Nabi SAW, itu lebih muda, tidak mungkin mengantarkan Nabi SAW pulang ke kota Mekah. Dan dalil ini ataupun riwayat ini juga dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai hujjah, bahwasanya mereka menyebutkan argumentasi mereka bahwasanya apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah yang diajarkan oleh Buhairah. Dan ini sudah kita bantah dengan beberapa alasan-alasan yang alasan tersebut adalah alasan yang kuat yang mematahkan argumentasi orang-orang Nasrani. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus Nabi SAW sebagai Nabi adalah peristiwa Harbul Fijar. Ya, Harbul Fijar. Jadi Al-Fijar ini bermakna Al-Mufajarah, yaitu saling berbuat fujur dan kejahatan. Fujur itu maksudnya adalah kejahatan dan kemaksiatan. Jadi kalau bisa kita artikan peperangan antara dua kelompok yang saling melakukan kejahatan. Apa kejahatan mereka? Mereka berperang di bulan haram. Nah, sebagaimana bulan-bulan haram adalah bulan yang tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya, dan mereka melanggar hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang yang suka merubah bulan haram. Ada yang masih ingat? Apa disebut apa orang-orang yang merubah bulan haram? Mau tahu jawabannya? Pekan depan insyaallah. Ya, ada khusus Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang kafir, yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang bisa ngerubah bulan haram. Jadi kan bulan haram itu berurutan. Ini seperti sekarang nih. Bulan haram itu bulan apa? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, apalagi Muharram. Ini berurutan, berat ya. Sebagian orang berat, wah, saya nggak bisa maksiat 3 bulan ini. Ya, maunya di bulan lain aja maksiatnya ya. Ya. Jadi mereka akhirnya memberikan kepada seseorang yang mereka anggap ini adalah orang soleh, yang mereka anggap ini adalah orang yang baik ya, orang yang taat ya. Anggapan mereka ya, kalau kita bahasanya apa Pak? Orang pintar, orang bahlul ya misalnya. Ya, orang pintar maksudnya, mereka menjadi orang pintar tapi bukan dukun. Maksudnya orang-orang yang tampak mungkin jenggotan gitu kan, sorban putih, jubah putih, wah ya. Tangannya ada tasbih, jidatnya jidatnya hitam misalkan ya. Dan lain, pakai tongkat. Wah, ini gurunya ya, pendekar si buta dari gua hantu. Bukan Pak ya. Jadi ini yang mereka anggap, bisa dapat bayangan teman-teman sekalian ya. Jadi ini yang mereka anggap, dan kemudian mereka meminta agar bulan haram itu dipindah ke Safar, dipindah ke Rabiul Awal. Ini mereka pekerjaan mereka. Ya, kita kembali kepada hal ini, yaitu peperangan antara Quraisy beserta sekutu mereka, yaitu Kinanah, ya, Quraisy dengan Kinanah di bawah pimpinan Harb ibnu Umayyah. Ya. Harbu ibnu Umayyah berhadapan, ya, berperang dengan kabilah Qais, ya, berserta sekutunya. Di awal peperangan, ya, Qais mampu untuk menghantam dan merengsek untuk masuk, dan sehingga orang-orang Quraisy dan sekutunya yaitu Kinanah ini mundur, hampir kalah. Tapi tatkala di pertengahan siang sudah mulai menjelang sore, maka kemenangan ada di tangan Quraisy dan Kinanah. Kemudian kenapa kisah ini dicantumkan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi? Yang pertama adalah karena di sini ada anggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ikut perang di sini.
Kira-kira cocok nggak Nabi ikut perang di bulan haram? Nggak cocok. Ya, tapi ini bukan ilmu cocokologi ya Pak. Tapi menurut riwayat yang benar tidak pernah Nabi SAW mengikuti perang ini. Jadi Nabi SAW tidak mengikuti perang ini. Ya. Dan karena perang ini juga terjadi di bulan suci atau bulan haram. Sedangkan yang menyebutkan, ya, ada dua, beberapa para ulama menyebutkan dari Ibnu Ishaq dan dari Al-Waqidi, dua-duanya adalah dari riwayat yang tidak bersanad dan riwayat yang matruk atau dhaif, ya, tidak digunakan atau tidak dipakai. Kemudian peristiwa yang lainnya adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tatkala orang-orang Quraisy berkumpul di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an. Ini peristiwa Hilful Fudul. Jadi sumpah, ya, sumpah untuk mengurusi urusan orang lain. Ya, Fudul. Fudul itu kalau kita bahasakan artinya kepo. Jadi kalau ada orang kepo tuh fudul ente. Nah itu Pak. Jadi keponya udah ganti pakai bahasa Arab. Kepo fudul ente. Ya. Jadi Hilful Fudul. Apa yang terjadi? Yaitu di rumah Abdullah ibnu Jud'an, mereka ini bersumpah. Apa sumpahnya? Sumpah mereka adalah menolong siapapun yang terzolimi di kota Mekah. Jadi dikisahkan ada seorang pedagang dari kabilah Zubaid dari Yaman. Jadi teman-teman perlu flashback lagi ke belakang, bahwasanya kota Mekah itu adalah kota yang memang didatangi oleh setiap orang. Jadi kalau orang Syam pingin barang dari Yaman, datangnya ke Mekah. Orang Yaman pingin barang dari Syam, datangnya ke Mekah. Ya, bener nggak? Orang Syam pingin barang dari Yaman, datangnya ke Mekah. Orang Yaman datang mau barangnya orang Syam, datangnya ke Mekah. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ya, ini memang jadi kebiasaan mereka. Dan ini nanti berkaitan dengan kisah selanjutnya, yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dikisahkan ada seseorang dari kabilah Zubaid, ya, dia membawa barang dari Yaman, ya, kemudian diborong oleh seseorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tapi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dia menunda. Jadi barang-barangnya diborong semua. Entar saya bayar, insya Allah. Entar, kalau sudah orang insya Allah itu sudah kayak apa ya? Sekarang itu zamannya untuk dijadikan penolong. Insya Allah saya bayar. Tahu-taunya, ya, Al-Asl bin Wa'il dari demi hari tatkala dia sudah memborong semuanya. Ya mungkin Zubaid, ya, dari kabilah Zubaid ini ketika barangnya diborong senang. Oh bahagia, masya Allah. Akhirnya barang saya terjual semua habis. Tapi malah tidak kunjung tiba. Dan kita ketahui bersama, As-Sahal bin Wa'il As-Sahmi ini termasuk daripada orang-orang yang berada di Ahlul Makkah. Jadi dia tidak berani. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri naik ke sebuah gunung, Jabal Abi Qubais, ya, sebuah gunung yang di dekat dengan Ka'bah. Dan itu adalah tatkala orang-orang Quraisy sedang berkumpul, maka dia berteriak dan mengatakan bahwasanya agar dia meminta kepada orang-orang Quraisy agar mengembalikan haknya yang diambil dari Al-Asl bin Wa'il As-Sahmi. Maka tatkala mendengar hal tersebut, paman Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Abdul Muttalib, maka berinisiatif untuk menolong pedagang tersebut, ya. Akhirnya Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim bin Murrah yang menyambut ajakannya Zubair, dan mereka pun berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Apakah ini sebuah perilaku yang baik?
Perilaku yang baik atau tidak? Perilaku mereka ngumpul untuk menolong si kabilah dari Zubaid, perilaku baik atau tidak? Hah? Baik kan? Nolong orang. Baik, dia mau nolong Zubaid, ya, orang-orang dari kabilah Zubaid, agar haknya dikembalikan oleh Al-As bin Wail As-Sahmi. Itu rencananya. Berarti mereka ini orang-orang baik. Ini belum datang Islam ini. Belum datang Islam. Maka Rasulullah SAW pun hadir di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an, sampai beliau berkata, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibnu Jud'an hilfan. Aku hadir di rumahnya Abdullah ibnu Jud'an, ya, perjanjian, ya. Ma uhibbu an nali bihi humran na'am. Aku lebih cinta perkumpulan ini, aku lebih cinta perjanjian yang untuk nolong orang lain daripada aku diberikan unta merah, ya, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW hadir pada saat, ya, perjanjian tersebut atau hilful fudul. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtuhu. Kata beliau, sekiranya aku diundang untuk mengikuti perjanjian ini di masa Islam, niscaya aku akan menemuinya. Maka kalau kita lihat, inilah yang kita dapatkan dari potret orang-orang musyrik terdahulu, ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Seperti contoh, mereka menolong orang yang zalim, mereka memberi makan, ya, mereka memberi minum orang-orang, ya, orang-orang yang berhaji, mereka mempersiapkan tempat dan lain sebagainya, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim." Lihat, Abdullah ibnu Jud'an, ya, kenapa mereka ngumpul di sana? Karena dia termasuk orang yang baik juga, dan dia adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa yut'imul miskin, bukan hanya itu saja, dia suka kasih makan orang miskin. Apakah kasih makan orang miskin perbuatan buruk apa perbuatan baik? Perbuatan baik, kasih orang makan, Masya Allah. Orang-orang yang membutuhkan dikasih makan. Fahal dzalika nafi'uhu? Maka pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita yang cerdas, istri Nabi SAW, apakah semua perbuatan baiknya bermanfaat baginya? Maka Nabi SAW menjawab, la yanfa'uhu, enggak bermanfaat. Kenapa? Innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Karena dia belum pernah berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, ya, nanti tatkala aku di hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak beriman kepada hari akhir, ya. Maka dia kufur akan hal tersebut, maka seluruh perbuatan baik yang dia lakukan maka akan sirna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya amal-amalmu la yahbatanna 'amaluka, habis sia-sia, wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan dari kisah hilful fudul, ya, kita dapat memahami sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW bukan diutus untuk membuang semua nilai akhlak yang ada pada manusia dengan menggantinya yang baru, tidak. Tetapi untuk apa? Liutammimah, untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Karena sebaik-baik akhlak seorang hamba adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Ada perkara yang penting dapat kita ambil di dalam kisah ini. Yang pertama adalah selalu bersikap adil dan objektif. Ini yang pertama, faedah yang dapat kita ambil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu." Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum sehingga engkau tidak adil. Nah, ini kita harus bersikap adil. Ya, kalau memang dia orang yang baik, kalau dia memang orang yang, ya, akhlaknya bagus, maka kita katakan bagus sudah.
walaupun sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Ini terlebih lagi kita terhadap kaum muslimin, saudara-saudara kita. Terhadap kafir saja kita tidak boleh menyebabkan kebencian kita terhadap seseorang sehingga kita tidak adil di dalam menghukumi. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat orang-orang musyrik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pungkiri Abdullah ibnu Jud'an adalah orang yang baik, memberi makan ya, dan menyambung tali silaturahmi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu hal yang benar, bahwasanya apa yang dia lakukan ketika dia tidak beriman maka tidak akan ada manfaatnya. Di dalam peristiwa yang lain, Nabi SAW juga pernah didatangi oleh seorang Yahudi yang menghampiri beliau, kemudian mengatakan bahwasanya sungguh kalian kaum muslimin telah menduakan dan menyekutukan Allah, karena kalian telah mengatakan ya, Masya Allah wa syi'ta, ya, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Dan juga kalian suka bersumpah dengan wal Ka'bah, wa Ka'bah ya. Dan ini Rasulullah SAW tidak serta merta mengatakan nggak benar itu, enggak. Kamu nggak senang aja sama orang-orang Islam ngomong-ngomongnya begitu, enggak. Rasulullah nggak begitu. Kan tapi Rasulullah SAW lapang dada menerima kritikan tersebut, dan beliau melihat memang para sahabat tatkala itu mengucapkan demikian ya, Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk kesyirikan, yaitu menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wasyita. Kemudian para sahabat juga menyebutkan dengan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini enggak boleh. Ka'bah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciptaan Allah. Seharusnya dengan mengatakan wa rabbil Ka'bah. Nah, ini dia bentuk Nabi SAW bersikap adil dan objektif di dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang kedua, seseorang bolehnya bekerja sama dengan orang-orang sesat dan kafir dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kemaslahatan besar. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, dan ini kaidah umumnya, Pak. Misalkan ada seorang yang memang orang ini nggak pernah sholat, bahkan kehidupannya kehidupan yang benar-benar jauh dari syariat Islam, benar-benar jauh dari lingkungan Islam. Tapi suatu ketika dia bilang, datangin kita bilang, Bang, saya pengen bangun masjid nih. Ini ada uang harta saya sekian, tolong bangunkan masjid. Ya, ketika ini adalah berkaitan dengan kemaslahatan umat, ya, atau dia bilang bikin ini jalanan rusak, saya ada uang tolong perbaikin, nggak masalah bagi kita untuk bekerja sama dengan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ini juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan faedah-faedah yang didapatkan dari perjanjian Hudaybiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya apabila kaum musyrikin, ahlul bid'ah dan para pelaku dosa dan para pemberontak dan orang-orang zalim meminta sesuatu yang mengandung pengagungan terhadap salah satu dari syariat-syariat Allah, maka permintaan mereka itu harus dipenuhi. Ujibu ilaihi wa u'tuhu wa u'inu alaihi, tolong mereka, wa in muni'u ghairuhu, walaupun sebagian orang lain menolaknya. Ya, intinya ketika dia meminta sesuatu kepada kita dengan sesuatu yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sambut itu dan bantu mereka. Kemudian beliau mengatakan mereka hanya dibantu dan didukung terkait urusan-urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah, tidak dalam kekufuran, kezaliman mereka, atau apapun yang tidak mengandung pengagungan terhadap syariat Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari.
Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Kata Nabi SAW, andai mereka kaum musyrikin Arab meminta kepadaku suatu urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah, maka pasti aku akan mengabulkannya untuk mereka. Ya, inilah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari kisah Haliful Fudul, ya, kisah ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi seorang yang dewasa, tumbuh menjadi orang yang tampan dengan pengalaman beliau sebagai pengembala kambing, dengan amanah beliau mengembala kambing dengan baik, dan beliau mendapatkan qararit, mendapatkan upah dari ahli Makkah gara-gara beliau mengembalakan kambing. Inilah kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan orang yang beliau adalah tidak menyusahkan. Keberadaan beliau yang seorang yatim dan piatu tidak menyusahkan pamannya Abu Thalib. Beliau tetap mencari rizki, ya, tetap penyambung tali silaturahmi, tetap memberikan harta beliau kepada pamannya, membantunya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemuda, anak muda, yang biasanya kita katakan pemuda biasanya lebih condong untuk mementingkan dirinya sendiri. Kalau mau beli barang yang dia sukai untuknya. Dan sedikit kita temukan para pemuda atau anak-anak yang masih belia yang mementingkan atau memperhatikan orang lain. Tapi tidak Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang dibelah dadanya dan telah dibuang darinya bagian dari syaitan, dan termasuk daripada mukjizat Nabi SAW adalah akhlaknya. Begitu tersebar bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur, begitu tersebar bahwa Nabi adalah orang yang paling mudah tangannya untuk membantu orang lain, tersebar bahwa lisannya selalu berkata-kata yang baik, dan dia adalah orang yang bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang diinginkan oleh manusia. Mungkin kita lihat bagaimana ketika selesai pembangunan Ka'bah, yang mereka orang-orang Quraisy, suku-suku saling bermusyawarah dan hampir-hampir saja berperang di antara mereka. Dan ini sudah biasa di kalangan orang-orang Arab, ya. Sebagaimana ingat kisah yang kemarin kita kisahkan tentang penemuan Abdul Muthalib penemuan Abdul Muthalib dengan sumur. Iya, rebutan apa tidak? Rebutan. Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka, ya. Ini yang terjadi. Akan tetapi mereka setuju, ya, dengan sebuah hukum, yaitu sebuah kesepakatan yang akan menaruh Hajar Aswad adalah yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka itulah Nabi kita Muhammad SAW serentak, tidak ada satupun yang menyelisihi. Mereka mengatakan radhina bil amin, radhina bil amin, radhina bil amin. Kami setuju, kami sepakat, kami ridho kalau batu ini dibawa oleh Al-Amin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Hal ini terdengar seantero kota Mekah, sehingga ini mengusik, kalau saya bisa katakan mengusik, atau terdengar di telinga seorang wanita mulia yang bernama Khadijah bintu Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi dari sisi nasab, beliau ini ada hubungannya dengan nasab Rasulullah SAW. Berarti nasab mulia. Kita sebutkan nasab, bahwasanya nasab dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ismail turun ke bawah, tidak ada satupun hasil dari perzinahan, hasil dari sesuatu yang tidak baik atau tidak disyariatkan. Semuanya dengan pernikahan yang baik dan pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal yang baik-baik. Jadi Khadijah adalah seorang wanita yang imra'atun tajiratun. Nah, tajir. Apa tajir? Oh, kaya. Kalau harim itu tajir. Wah, ini bahasanya harim.
Harim itu tajir, magrum ya, masya Allah. Udah tajir, tapi tajir di sini maksudnya adalah seorang pedagang. Jadi beliau ini adalah seorang pedagang besar, pedagang yang lihai, dan beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dan beliau zatus syaraf. Ya, kita katakan bersama, beliau ini punya nasabnya bangsawan. Ya. Bahasa kita darah biru. Ini Khadijah. Ya. Dan wamal, beliau memiliki harta. Kebiasaan Khadijah ya, adalah tastajirur rijal fi maliha wa tudaribu iyaha. Jadi dia ini adalah seorang yang suka bekerja sama dengan seseorang. Jadi dia kerjasamanya tuh orang ini bawakan barangnya, jadi barang-barang Yaman, barang-barang Mekah untuk dibawa ke kota Syam. Ya, ini. Ya. Dan wa kanat Quraisyin qauman tujaran. Karena Quraisy itu kita ketahui bersama adalah para pedagang kebanyakan di Quraisy ya, orang-orang Quraisy. Falamma balagha an Rasulillah ma balagha min sidqin hadithatin wa idha min amanatihi wa kirami akhlaqihi, maka tatkala telah mendengar ya, kisah Al-Amin, bagaimana ngomongnya jujur ya, kemudian amanah, akhlaknya baik, masya Allah. Sama Pak, kalau kita misalkan belanja nih ke toko. Kalau kita masuk toko, terus pelayannya ataupun yang penjaga tokonya, selamat datang Bapak, silakan, ada yang bisa saya bantu? Enak gak Pak? Wah, tapi kalau mau merangut aja, masuk oler sudah. Walau hati kita butuh, udah kita cari toko lain aja sudah. Tahu merangut aja bang. Nah, begitu Rasulullah SAW nyamannya, orang tuh nyaman ngobrol sama beliau, nyaman duduk sama beliau, nyaman ya, subhanallah. Inilah yang terdengar di telinga Khadijah, masya Allah. Kemudian dan Rasulullah SAW kita ketahui bersama punya pengalaman. Apa pengalamannya? Bersama pamannya Abu Thalib dibawa ke Syam, tahu pengalaman bagaimana cara jual beli. Dan diketahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah kalau orang menyewa beliau juga mendapatkan untung yang besar. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sebelum menikah, Khadijah radhiyallahu an sudah 2 kali menikah, yaitu dengan seseorang yang bernama Atiq bin Aiz al-Makhzumi dari kabilah Makhzumi, dan Abu Halah ibnu An-Nabasi At-Tamimi. Jadi Nabi SAW ini menjadi suami yang ketiga setelah wafatnya ya 2 orang dari suaminya Khadijah. Dan Khadijah memiliki seorang putra yang bernama Abu Halah yang bernama Hindun. Jadi kalau dalam bahasa Arab Hindun itu untuk nama laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita kan Hindun itu untuk nama perempuan, sama kayak Maisarah. Nah, ada yang punya kenangan bersama Maisarah? Maisarah itu nama laki-laki, ya nama laki-laki Maisarah itu. Tapi kalau di Indonesia, maka Maisarah adalah nama perempuan. Allahu taala alam bisawab. Yang jelas tergantung kita mau pakai nama apa, Hindun boleh ataupun dengan nama ya seperti tadi Maisarah. Kemudian Khadijah radhiyallahu an adalah seorang janda yang kita katakan, dan banyak laki-laki yang memiliki harta juga keturunan yang baik ya ingin meminangnya, karena Khadijah termasuk wanita yang memiliki sifat-sifat yang mulia, kesucian ya, akhlak yang mulia, kecerdasannya dalam mengatur harta, dan beliau juga disebut dengan at-tahirah atau al-afifah, yaitu wanita yang suci dan wanita yang terjaga kehormatannya. Maka tatkala Khadijah mengetahui hal tersebut, akhirnya dia mengutus orang. Saya perlu ngetes ini dengan yang namanya Muhammad. Apa benar apa yang dikatakan orang? Dia utus
saya mau menyewa Anda untuk membawa dagangan saya ke Syam. Diutus. Jadi bukan Khadijah yang ngomong, tapi utusan Khadijah. Fa'uridat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajiran. Maka beliau bawa, dan subhanallah Khadijah karena tahu dengan Nabi Muhammad, ya, tahu dengan Muhammad ini orang yang jujur, maka dia berikan barang yang paling bagus serta upah yang besar, dan belum pernah diberikan kepada orang-orang lain yang membawa perdagangannya Khadijah, dikasih yang besar. Kemudian beliau pun diberikan ataupun diutus bersama seseorang budak milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maka Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan beliau bersiap-siap dengan tunggangannya dan segala persiapannya untuk menuju kota Syam, dan perjalanan yang sangat panjang. Ada pesan yang tersimpan kepada Maisarah dari Khadijah radhiyallahu anha, agar Maisarah benar-benar memperhatikan gerak-gerik, bicara, ya, langkah, semua perlu direkam dengan baik. Kalau bisa direkam. Zaman dulu nggak ada rekam kan. Jadi diingat-ingat aja sampai Maisarah kira-kira apa nih perjalanan, dilihat bagaimana cara bicaranya. Begitu Pak tadi Pak. Kalau orang itu jualan, misal, ini kata Raja, dengan ramah, itu kan orang beli, misalkan awalnya beli sanggar 5.000, ramah. Masya Allah Pak, sanggarnya, semoga sanggarnya bermanfaat, semoga pian rancak sholat dengan makan sanggar ini. Misal gitu. Wah senangnya, wah lu ini pernah sholat, nukar lagi 20.000 supaya naik haji. Supaya pian naik haji, ya kan gitu. Gitu lah. Begitu Rasulullah SAW. Ini cuma perumpamaan saja teman-teman. Tapi begitu, kalau kita dapat seorang penjual yang sangat luar biasa, maka kita pun nyaman untuk membelinya. Dan ini, begini Rasulullah SAW. Beliau, Masya Allah, lisannya itu luar biasa, ya. Dan Rasulullah SAW tidak berbohong dengan barang-barangnya. Beliau menyampaikan barang-barangnya bagus, barang-barangnya dengan harga yang baik, ya. Kemudian Nabi SAW, fanazala Rasulullah SAW fi dhilli syajaratin. Di dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya Nabi SAW akhirnya perjalanan berteduh di suatu pohon. Fi dhilli syajaratin qariban min sauma'ati rahib, dekat dengan tempat ibadahnya seorang rahib, ya, yang bernama Nastur. Nah ini dia kisahnya, yang bernama seorang Nasturo, ya. Kemudian fattala'a rahib ila Maisarah, dilihatnya, jadi Rasulullah itu sendiri, sebagaimana dikisahkan pada kisah Buhairah, ya. Ingat kisah Buhairah, ketika Nabi SAW berkumpul pada satu tempat dengan rombongan yang lain, tatkala nggak cukup Rasulullah SAW pindah menyendiri. Nah, kemudian yang disebutkan bahwasanya naungan itu berpindah kepada Rasulullah SAW. Dan ini kata Nasturo, ya, ketika dia melihat hal tersebut, dia panggil Maisarah. Oh ini budaknya, oh ini yang mendampinginya. Man hadzal rajul alladzi nazala tahta hadhihi syajarah. Dia tanya, siapa pemuda tersebut yang berteduh di pohon itu? Qala lahu Maisarah, maka Maisarah mengatakan, hadza rajulun min Quraisy. Ini orang Quraisy. Wah, dari Quraisy. Min ahlil haram, dia dari tanah haram, yaitu kota Mekah. Faqala lahu rahib, maka rahib mengatakan kepada Maisarah, ma nazala tahta hadhihi syajarah qattun illa nabi. Tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon ini kecuali adalah dia seorang nabi. Wah, catatan penting buat Maisarah. Mungkin catatan 20.000 dinar. Wah, jadi dapat informasi, ya kan, yang akan disampaikan kepada Khadijah. Wah, summa ba'a Rasulullah SAW sil'atahu alladhi kharaja biha. Rasulullah jual beli. Washtara ma aradu an yashtari. Nah, pintarnya Rasulullah SAW. Jadi yang jadi kebiasaan juga. Jadi Rasulullah ketika barangnya habis, bukan pulang bawa duit. Nah ini dia. Para pedagang tahu apa? Beli barang lagi. Jadi duit itu dijadikan barang. Apa bahasanya? Muter ya. Diputar. Jadi Nabi SAW beli barang lagi. Barang dari Syam yang gak ada di kota Mekah. Yang nanti biasanya dibeli orang Mekah,
orang-orang yang sekitar Mekah dan dibeli orang-orang Yaman. Nabi SAW beli. Thumma aqbala qafilan ila Makkah. Kemudian beliau kembali ke Makkah. Fakana Maisarah idza kanatil hajir washtaddal harra yara malakaini yudhillani minasyamsi wa huwa yasiru ala ba'irihi. Nah, ada temuan lagi oleh Maisarah. Maka tatkala pulang, dan pulang ini waktu itu waktu yang sangat panas, siang hari. Maka dia melihat, ini pengakuannya Maisarah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya dia melihat malaikat sedang menaungi Rasulullah SAW. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya awan yang melindungi Rasulullah SAW. Wa huwa yasiru ala ba'irihi. Beliau berada di atas tunggangannya. Falamma qadima Makkah ala Khadijah bimaliha ba'd ma jaa bihi fa ud'ifa aw qariban. Maka tatkala sudah sampai di tempat di Mekah, jual beli lagi, untung besar sebesar-besarnya yang belum pernah dirasakan oleh Khadijah. Kemudian selesai transaksi sama Rasulullah, ini uangnya, ini dikasih dan lain sebagainya. Maka Maisarah dipanggil, sini. Mana informasinya? Wah, mulailah Maisarah menceritakan dari awal perjalanan. Wah, begini, wah, berarti ini, wah, angin tertiup, wah, pokoknya cerita yang menyenangkan bagi Khadijah. Wah, ini benar. Rupanya di dalam riwayat ini Allah Ta'ala alam ini sahih atau tidak. Ya, saya mendapatkan dari beberapa para masyayikh menyebutkan bahwasanya ketika Khadijah datang ke Madinah, ya, beliau dikumpulkan oleh beberapa para wanita oleh rahib atau pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu mengatakan, "Hadza zaman kharaja Nabi." Zaman ini, kata orang rahib pendeta Yahudi, ini zaman adalah keluarnya Nabi. Jikalau kalian mampu, wahai para wanita, nikahi Nabi itu. Nikahi Nabi itu kan sebuah kemuliaan. Menikah dengan seorang Nabi SAW, jaminannya surga, ya? Jaminannya surga, bukan kepalang tanggung, jaminan surga. Maka dari situ, ya, disebutkan oleh para riwayat, Khadijah sudah mulai cari-cari. Ya, makanya nanti tatkala Nabi Muhammad SAW ya diceritakan oleh Khadijah radhiyallahu anha tentang peristiwanya yang dia dapatkan dari Maisarah, maka beliau membawanya ke Waraqah ibnu Naufal. Siapa Waraqah ibnu Naufal? Mau tahu ceritanya? Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa yang akan dikatakan oleh Waraqah ibnu Naufal tentang Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana kelanjutan dari Khadijah yang begitu terpukau dengan kisah dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Semoga apa yang dapat saya sampaikan kita dapat mengambil manfaatnya bagi saya sendiri dan para jamaah sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.